Masalah anggaran yang membelit proyek kereta ringan atau LRT kini menemukan titik terang. Proyek infrastruktur yang menjadi prioritas nasional ini membutuhkan dana lebih dari 27 triliun rupiah. Kebutuhan dana ini untuk membangun prasarana rel kereta, termasuk pembangunan stasiun yang mencapai 23 triliun rupiah. Sedangkan sisanya untuk penyediaan rangkaian kereta dan depo. Namun, anggaran ini tidak bisa sepenuhnya dibiayai negara. Untuk itu, pemerintah membuka skema pembiayaan perbankan, khususnya bank plat merah. Dengan skema ini, pemerintah akan memberikan penyertaan modal negara kepada PT Kereta Api Indonesia selaku investor dan PT Adikarya selaku kontraktor. Sedangkan, kekurangan dana sekitar 18 triliun rupiah akan ditutupi Bank BUMN dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Meski begitu, hingga kini perbankan masih melakukan perhitungan kebutuhan dana kredit LRT ini. Bank Negara Indonesia atau BNI misalnya, telah menyiapkan dana hingga 6 triliun rupiah. Kredit ini bisa diberikan selama 3 tahun. Apalagi untuk kredit ini bunganya dibatasi hanya 7%. Ya sekarang masih dalam proses semuanya gitu. Ya, itu kan keinginan daripada pemerintah 7%. Karena apa? Kan proyek itu harus dihitung kelayakannya kan. Kalau 7% bunganya berapa, harga karcisnya berapa gitu. Nah kalau bank mau naik lagi, tentunya ada penyesuaian di harga tiketnya. Sebelumnya, pemerintah menetapkan proyek ini akan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Namun, keterbatasan anggaran memaksa Presiden mengubah skema pembiayaan LRT. Jika swasta tidak mau membiayai investasi di bidang infrastruktur, saya kira sekali lagi kita bisa tawarkan opsi skema PPP, Public Private Partnership, atau KPPU, atau mungkin juga kerjasama BUMN dengan BUMD dengan swasta. Dan jika tidak ada yang mau mengambil peluang-peluang itu, maka bisa diberikan penugasan ke BUMN. Apapun alasannya, pembangunan infrastruktur tetap harus memperhatikan sumber pembiayaannya. Tanpa perhitungan yang tepat, pembangunan infrastruktur hanya akan membuat anggaran negara jebol atau proyek terhenti di tengah jalan. Melibatkan Bank BUMN tentu bisa jadi jurus jitu. Akan tetapi, penggunaan dana bank tetap harus memperhatikan resiko. Soalnya, uang yang dikelola bank adalah uang nasabah alias uang rakyat juga. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.